Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, jumpa lagi bersama Pak Andrian. Pak Andrian akan menjelaskan tentang materi fikih, bab infak, MI Sultan Fatah Demak. Nah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai masuk di materinya. Tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian infak, bisa menjelaskan pengertian secara bahasa maupun secara istilah. Yang selanjutnya, kedua, kalian dapat menjelaskan dasar dan dalil dari infak, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang hukum infak. Untuk hukum infak akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian dari infak. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ada anak laki-laki yang sedang memasukkan uang di dalam kotak infak. Dia bersama ibunya dan juga kakaknya. Nah, ibunya juga memasukkan uang dalam kotak. Nah, pengertian secara infak menurut bahasa yang pertama yaitu kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Maupun secara istilah, infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, dasar atau dalil infak. Yang pertama dari Al-Quran, terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Kemudian, dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala anfiqu ya bna adama yunfa'uku alaik. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mengetahui dalil dari infak, sekarang kita akan memasuki tentang hukum infak. Hukum infak ada 4. Yang pertama, infak akan menjadi wajib. Infak wajib hukumnya untuk dikeluarkan dalam keadaan tertentu. Kemudian yang kedua juga, infak sunnah. Infak akan menjadi sunnah apabila ada hal tertentu. Kemudian infak menjadi mubah apabila infak tersebut ada mengenai hukum dari mubah itu. Dan infak akan menjadi haram apabila mengeluarkannya karena sesuatu hal. Jadi apabila wajib akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Kemudian apabila sunnah, apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Jika dikerjakan mendapatkan pahala. Kemudian mubah, lebih baik untuk tidak dikerjakan, tapi bila dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian ada haram, apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, akan kita bahas satu-satu hukum tentang infak. Yang pertama yaitu infak wajib.
Infak wajib yaitu yang pertama membayar zakat. Membayar zakat fitrah ketika Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri pada saat puasa Ramadan. Zakat fitrah sudah dibahas di bab yang sebelumnya. Yang selanjutnya yang kedua membayar mahar pengantin. Yang ketiga menafkahi istri. Dan keempat menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam masa iddah. Itu adalah infak wajib. Apabila dari keempat ini ditinggalkan, maka seseorang tersebut akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu infak sunnah. Di sini ada gambar tentara dan juga warga yang memberikan infak terhadap bencana banjir. Dari hal ini, infak itu untuk di jalan Allah. Contohnya, infak untuk membangun masjid, kemudian infak untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Nah, infak untuk kepentingan umum, misalnya dalam infak membangun jalan, infak membangun jembatan. Kemudian yang ketiga, infak untuk menolong musibah seperti pada gambar, bisa menolong dalam keadaan ada apabila teman kita terkena banjir. Terus kemudian saat ini corona belum selesai, ini adalah banyak sekali pendalangan dana untuk membantu teman-teman saudara kita yang sedang kesusahan. Yang selanjutnya, infak mubah. Infak mubah ini yang pertama yaitu memberikan hadiah. Jadi apabila hal itu tidak termasuk genting, hadiah itu menjadi infak yang mubah. Kemudian adanya hibah dan lain-lain. Yang keempat, infak haram. Nah, infak haram ini contohnya ini adalah seorang polisi yang sedang mengumpulkan kota-kota amal yang dimana diduga sebagai untuk terorisme. Jadi menginfakkan untuk kegiatan terorisme itu adalah kejahatan atau infak yang haram. Infak orang non-muslim untuk menghalangi syariat Islam. Yang ini dimaksudkan adalah misalnya ada orang non-muslim memberikan infak kepada kita. Nah, hal ini misalnya saya kasih uang segini, kamu jangan mengerjakan sholat misalnya. Nah, itu termasuk infak haram yang tidak boleh kita terima. Kemudian infak bukan karena Allah. Misalnya infak tersebut digunakan untuk masjid, tapi dikantongi untuk diri sendiri, untuk dibawa pulang atau digunakan hal lain. Misalnya infak untuk kegiatan terorisme atau infak kepada organisasi-organisasi yang tidak baik. Nah, itu termasuk infak haram. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa ditanyakan langsung kepada Pak Andrian, bisa melalui WA maupun melalui grup kelasnya masing-masing. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.